waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Adanya pasar murah ini yang dikelola oleh Bapak dan Bapak Ibu teman-teman di Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah salah satu solusi dari pemerintah Kota Bau-Bau untuk mengendalikan harga. Untuk menghabiskan barang-barang sisa di gudang seperti itu. Memang barang-barang murah sehingga masyarakat, saya lihat hari ini masyarakat terbantu semua dengan adanya obral di 3 pasar ini. Selamat pagi dari kawasan Limbo Wolio, Tangerang Padak. Pada kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau gelar pasar murah sebagai langkah mengendalikan harga jelang Lebaran Idul Fitri. Jelang Lebaran Idul Fitri, ketiga pasar di Kota Bau-Bau menggelar pasar obral, menjual aneka barang campuran kebutuhan masyarakat dengan harga miring. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Rabu 26 Maret 2025 bersama saya Mirwansyah. Kita ke berita yang pertama. Pemerintah Kota Bau-Bau gelar pasar murah sebagai langkah mengendalikan harga jelang Lebaran Idul Fitri. Dinas Perdagangan Bau-Bau mensubsidi sejumlah bahan pokok seperti beras dan telur ayam mulai 5.000 hingga 40.000. Selengkapnya reporter dari Bau-Bau, Waode Nurliani melaporkan. Jelang Lebaran Idul Fitri, pemerintah Kota Bau-Bau kembali menggelar pasar murah bersubsidi di halaman kantor Dinas Perdagangan. Sejumlah kebutuhan pokok tersedia dengan harga sangat terjangkau seperti beras premium, beras SPHP, minyak goreng, gula pasir hingga kebutuhan lebaran lainnya yang disediakan oleh para distributor barang di Kota Bau-Bau seperti Bulog. Pasar murah berlangsung selama 3 hari mulai 25 hingga 27 Maret, mulai pagi hingga sore hari. Wakil Wali Kota Bau-Bau Adeham Sinabolu saat melaunching kegiatan mengatakan pasar murah ini merupakan bentuk intervensi pemerintah daerah untuk membantu warga memperoleh pangan murah jelang Idul Fitri sekaligus mengendalikan inflasi daerah. Oleh karena itu, adanya pasar murah ini yang dikelola oleh Bapak dan Bapak Ibu teman-teman di Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah salah satu solusi dari pemerintah Kota Bau-Bau untuk mengendalikan harga. Di lokasi yang sama, Kepala Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau Laode Ali Hasan menyebutkan ada 5 komoditi pokok yang mendapatkan subsidi pemerintah seperti beras, minyak goreng, telur ayam, gula serta bawang putih dan bawang merah. Pelaksanaan pasar murah merupakan upaya pemerintah mengendalikan harga agar tidak semakin naik saat mendekati Lebaran. Dinas Perdagangan Bau-Bau juga memastikan stok yang tersedia di pasar murah tetap lengkap hingga Kamis 27 Maret. Total ada 30 ton beras disiapkan selama pelaksanaan pasar murah. Begitupun dengan komoditi lainnya, stoknya juga melimpah. Sementara besaran subsidi pemerintah mulai dari Rp5.000 hingga Rp40.000 untuk beras kemasan 25 kg. Jadi beras yang disiapkan ini kurang lebih untuk hari ini sekitar 10 ton. Ke depan nanti kita akan siapkan kurang lebih 30 ton untuk persiapan pasar murah ini. Kemudian juga ada barang lain termasuk telur, itu persiapannya lebih banyak lagi. Telur, kemudian minyak goreng, bawang putih, bawang merah, itu sudah disiapkan distributor dalam rangka persiapan pasar murah ini. Dinas Perdagangan Bau-Bau juga membatasi pembelian sembako yang disubsidi seperti beras 25 kg maksimal 1 karung, minyak goreng 4 liter, telur 2 rak, gula 2 kg, dan beras SPHP 2 karung kemasan 5 kg. Sementara harga beras anak beruang di pasar murah Rp335.000 per 25 kg, beras anoa Rp65.000 per 5 kg, bawang putih dan bawang merah masing-masing Rp35.000 per kilo, gula pasir Rp12.500 per kilo, telur ayam Rp43.000 per rak, dan minyak goreng Rp18.000 per liter. Bagi warga yang berbelanja cukup membawa kartu identitas seperti KK dan juga KTP. Waode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Jelang Lebaran Idul Fitri, 3 pasar di Kota Bau-Bau menggelar pasar obral, menjual aneka barang campuran kebutuhan masyarakat dengan harga miring. Mengenai hal itu, reporter dari Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
untuk menghabiskan barang-barang sisa di gudang seperti itu. Dan barang-barang murah sehingga masyarakat saya lihat hari ini masyarakat terbantu semua dengan adanya obral di 3 pasar ini. Jelang Lebaran Idul Fitri, sejumlah pasar di Kota Bau-Bau mulai menggelar pasar obral yang menjual berbagai kebutuhan masyarakat dengan harga miring. Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau, Dedi Jabir mengatakan, kegiatan pasar obral ini telah menjadi rutinitas tahunan yang ditangani langsung oleh masing-masing pengelola pasar. Yang menyebutkan khusus di Pasar Wameo sebagai pasar yang dikelola langsung oleh pemerintah Kota Bau-Bau, pelaksanaan pasar obral sudah dimulai sejak tanggal 20 sampai dengan 30 Maret 2025. Jenis barang yang diperjualbelikan pun beragam, mulai dari pakaian, sendal sepatu, hingga aneka buah. Untuk pengawasannya dalam hal terkait pasar obral ini, dari titiknya kita tentukan dulu, kita langsung ke lapangan cek, dan untuk pengawasan kita cek juga terkait masalah arus lalinnya, lalu lintasnya apakah ini mengganggu kemacetan. Nah, kita sampaikan kepada pengelola jangan mengganggu kemacetan dan harus dijaga titik-titik yang macet supaya lalin lancar gitu loh. Dengan ada pasar obral ini lebih memudahkan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan di luar dari bahan pokok ya, sehingga ya mungkin masyarakat terbantu untuk mendapatkan sesuatu dengan harga yang terjangkau. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau Laode Ali Hasan menjelaskan, selain pasar pemerintah, 2 pasar swasta lainnya seperti Pasar Karya Nugraha dan Pasar Lelangi juga menggelar pasar obral. Ketiga pasar itu telah mengajukan izin resmi ke Pemkot Bau-Bau, termasuk pihak kepolisian terkait izin keramaian. Ali Hasan mengatakan rata-rata pedagang yang mengikuti pasar murah adalah pedagang di pasar setempat yang ingin memanfaatkan momen Lebaran ini untuk menghabiskan sisa stok barang di gudang. Untuk menghabiskan barang-barang sisa di gudang seperti itu. Dan barang-barang murah sehingga masyarakat saya lihat hari ini masyarakat terbantu semua dengan adanya obral di 3 pasar ini, Karya Nugraha, Lelangi, dan Pasar Wameo. Ya, alhamdulillah berdasarkan hasil pantauan kami mereka sudah laku banyak dan masyarakat juga banyak terbantu dengan pelayanan obral di pasar murah 3 pasar ini. Seperti itu. Ali Hasan memastikan akan terus memantau kegiatan pasar obral di 3 pasar tersebut sehingga jika ada kendala di lapangan dapat langsung tertangani dengan baik. Di sana juga ada perhubungan, kemudian ada Pol PP terkait dengan keamanannya, pengaturan jalan apa semua itu ada perhubungan, dan kebersihannya ada di lingkungan hidup yang melaksanakan kebersihan setiap hari, dan kami tinggal memantau melihat keluhan masyarakat seperti apa. Kalau ada informasi mungkin yang bisa disampaikan kepada kami, siap kami tindak lanjuti. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke informasi yang selanjutnya. Bupati Buton Utara Afiruddin Matara membuka secara resmi bazar murah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025 di pelataran kantor Koramil 142901 Kuliasusu Selasa 25 Maret 2025. Bazar tersebut digelar oleh Kodim 1429 bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perendak dengan melibatkan perum bulog dan pelaku usaha atau distributor. Dalam sambutannya, Bupati Arifuddin menyebutkan bazar ini merupakan langkah konkret dan strategis bagi stakeholder untuk mewujudkan ketahanan pangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi bagi daerah. Harapannya kegiatan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, terutama dalam menyambut Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Pada kesempatan tersebut, Bupati Afiruddin Matara secara pribadi memberi subsidi Rp5.000 untuk beras SPHP Bulog per 5 kg dari harga semula sebesar Rp81.000 turun menjadi Rp76.000 per 5 kg. Informasi yang terakhir, Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau mengeluarkan imbauan kepada seluruh perusahaan di wilayahnya untuk membayarkan tunjangan hari raya kepada karyawan paling lambat H-7 Lebaran. Selengkapnya Afriansyah melaporkan.
Jadi kita menghimbau kepada seluruh perusahaan yang ada di Bau-Bau untuk bisa mengeluarkan THR bagi karyawannya. Dinas Tenaga Kerja di Snaker Kota Bau-Bau mengeluarkan imbauan kepada seluruh perusahaan di wilayahnya untuk membayarkan tunjangan Hari Raya THR kepada karyawan paling lambat H-7 Lebaran. Imbauan ini bertujuan untuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi menjelang Idul Fitri. Kepala Disnaker Bau-Bau Muhammad Abdu menjelaskan, besaran THR biasanya adalah minimal 1 bulan gaji. Namun ia mengatakan keputusan akhir mengenai besaran THR tetap berada di tangan masing-masing perusahaan. Jadi kita menghimbau kepada seluruh perusahaan yang ada di Bau-Bau untuk bisa mengeluarkan THR bagi karyawannya. Minimal H-7 itu sudah bisa dibayarkan. Mengenai besarannya biasanya itu 1 bulan gaji. Cuma itu tergantung lagi dari masing-masing perusahaan. Tapi kita berharap setiap perusahaan itu mampu memberikan THR kepada karyawannya. Ia mengatakan Disnaker Bau-Bau telah menyiapkan posko pengaduan THR seperti tahun-tahun sebelumnya. Karyawan yang merasa haknya tidak dipenuhi dapat melaporkan perusahaan tempat mereka bekerja ke posko tersebut. Dari laporan tersebut, lanjut Abdu, Disnaker akan memfasilitasi mediasi antara karyawan dan perusahaan untuk mencari solusi terbaik. Ya, dan kita akan panggil mereka misalkan, kenapa kalian tidak memberikan karyawan? Tentu nanti kan mereka akan menjelaskan, oh di dalam anunya kami misalnya tidak ada, atau di dalam perjanjian kerja. Kenapa kalian tidak cantumkan itu? Tentu kalau misalkan ada perusahaan yang tidak membayarkan kepada THR-nya kepada pegawainya, ya tentu kita memberikan surat peringatan. Ya surat peringatan itu kalau misalkan tetap juga tidak diindahkan, ya nanti mungkin ada tindakan-tindakan terkait dengan administrasi atau tindakan lainnya ya sebagai himbauan dalam bentuk pembinaan. Abdu menegaskan perusahaan yang tidak mengindahkan imbauan pembayaran THR dapat dikenakan sanksi administratif atau tindakan pembinaan lainnya. Apalagi pada perjanjian kerja antara karyawan dan perusahaan mencantumkan hak karyawan untuk menerima THR. Disnaker Bau-Bau berharap imbauan ini dapat dipatuhi oleh seluruh perusahaan di Kota Bau-Bau demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan kesejahteraan pekerja. Reporter RRI Bau-Bau Afriansa melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau gelar pasar murah sebagai langkah mengendalikan harga jelang Lebaran Idul Fitri. Jelang Lebaran Idul Fitri, 3 pasar di Kota Bau-Bau menggelar pasar obral, menjual aneka barang campuran kebutuhan masyarakat dengan harga miring. Demikian Warta Captain hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mirwansyah, RRI terus mengudara untuk Indonesia.